haknya tetangga. Adapun malam ini kita menerangkan tentang adabnya muasyarah. Adabul muasyarah atau adab atau etika ketika bergaul atau pergaulan, etika pergaulan utawa sesrawungan nyangkruk bareng-bareng ya, ternyata di dalam dagel pun ketika bersama teman-teman atau siapapun itu ternyata juga ada enggak sekon nyangkruk-nyangkrukan kok. Jadi mulai saiki wis ngerti kabeh ora wis beda karo sing biyen. Dhewe mungkin biyen niku nyangkruk ya sekedar nyangkruk karo bolo-bolone, mungkin wis ndak ada etika, ya wis ndak ada adabe blas. Lah biyen mungkin. Lah saiki enek. Saiki dhewe bisa ngrungokne etikane ketika muasyarah atau dalam pergaulan iki enek ternyata etikane adabe iki enek. Lalu apakah adabnya? Adabuha kasyiratun. Oke. Lah, minha talaqatul wajhi. Yang pertama itu setengah dari adabnya muasyarah itu manisnya wajah, manisnya wajah, berwajah manis. Mas yo nggak patek manis aslinya, nggak patek gandum, tapi beretika manis, berwajah manis. Maksudnya dia berwajah manis, berwajah manis itu jadi peraupan piye to rasane. Contoh ketika kita berhadapan langsung dengan teman-teman kita semisal nyangkruk bareng ini, kita harus bisa berwajah manis. Maksudnya iso ngiyani karo pergaulannya kancane awake dhewe. Dadi ngiyani ketika di depannya. Ya enggak nek di depannya tok, nek gurine ya kudu iso berwajah manis. Nah, ini contoh kecil ketika berwajah manis cuma di depan saja, tapi di belakang tidak. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktornya untuk ghibah. Ya teman-teman, jadi bisa diperhatikan. Semisal nyangkruk, anak dhewe nyangkruk ngene-ngene iki. Nek ngarepe ngomong mati, ngomong kancane tapi nek guri tibake ngrasani. Lah itu tidak berwajah manis. Jadi berwajah manis itu etikanya ya kudu di depan belakang. Kabeh itu bisa menutupi. Tapi wajah manis sih kalau bukan dilihat dari wajah manis dari segi fisiknya. Dari segi fisik ini tidak ada dengan teman saja dari wajah lanjut wali nul janibi lemese lambung sepurane. Wali nul janibi lan lemese lambung tenang, adewe sok tenang, santai bersikap santai, wakar atau ya nyantai. Jadinya enggak usah terlalu bubuh lah karo kanca-kancane, sok ngimbangi lah. Wal isgho'u ila hadisil asiri. Selanjutnya neng-nengane maring omongane orang den srawunge. Maksudnya apa ngiyani? Yo. Contoh mana ketika dalam pergaulan atau muasyarah itu kita sedang membahas sesuatu tentang apalah gitu ya, sembuh barang. Nah, tapi ADW ini sebenarnya sudah tahu apa yang beliau katakan, apa yang dia katakan. ADW sudah tahu. Nah, ketika kita sudah tahu itu, maka kita tidak boleh merasa sombong atau wes roh, wes tahu misalnya orang cukup dia minta aja, ya pokoknya
untuk menghargai pertemanan, sesambungan, untuk menghargai sesambungan itu mau yang dipimpin suasana lah, mana kok ditegeli, mana suasana itu nggak iso urip gitu. Jadi humore malah kurang. Jadi akhirnya kudu iso ngalah. Kalau bila kiberin. Selanjutnya bersikap anteng utawa tenang. Bila kiberin tanpa adanya rasa sombong. Nah, itu lanjutannya wasukutu aidal Ghazali. Menang diam ketika bercanda. Diam ketika guyon, maksudnya enggak minjem terus guyon enggak. Diam menang ketika guyon itu maksudnya yes, guyon ae, enggak satu lalu latar-latar teman-teman, ya enggak satu lalu primitif teman-teman kok. Kan kadang ada dhewe sing enggak enak adabe, urung ngerti adabe semisal dhewe guyon iso ngeplak lho kadang ya. Oh. Dan itu terjadi pas dia dhewe pas urung ngerti ngono kuwi. Kadang mesti ngono kuwi pas zaman gede-gede ini kae. Ya, saiki kan enggak pakai paras. Ya pas gede-gede kae lek guyon mesti mau ngawur, kadang mau ngeplak, kadang iya toh. Saiki wis ngerti ada apa ya kira-kira jebane ora ya itu terserah sampean. Oh, pantese. Masuk itu adalah Ghazali, masuk Aniz Zalali. Terus ngapura memaafkan dari beberapa keluputan atau kesalahan dari teman-teman kita. Nah, ketika bersenda gurau tanpa sengaja itu menyakiti atau membawa perkataan yang menyinggung perasaan teman-temannya mungkin. Nah itu lah iso ya dimaafkan setelah guyon, dia mau guyon ya yes guyon. Wis gak usah dilebone wal muwa satu lan menolong teman. Ketika ada maksudnya bukan menolong dalam segi fisik, namun menolong dari segi ucapan juga. Ketika ada teman ketika nyangkruk waktu ini akhirnya sebuah klub atau mantan ketika teman salah satu teman dari antara kita itu mempunyai salah dalam ucapan, nah itu akhirnya kayaknya dijelasnya kalau bisa nulungi lah awake dhewe iki iso. Kemarin juga dijelaskan. Nah, dhewe iki iso. Dene dhewe kudu iso dhisik lalu menolong. Yang kedua, opsi yang kedua itu menolong sak isone. Masih aku mau nolongnya yo kleru pisan. Sebenarnya dhewe usaha menolong. Tidak apa-apa dalam hal kebaikan itu saling tolong menolong itu nggak apa-apa mas yo apa namanya niatnya itu mau cek kurang sempurna. Watarkul iftikhari bil jahi wal ghina. Selanjutnya meninggal rasa sombong atau gede di antara sebab kita mempunyai pangkat dan sugiye bondo. Nah itu butuh ditinggalkan. Ketika kita mempunyai klub, pantan atau grup yang sebuah organisasi, nah itu nggak oleh dipandang teko segi pangkat atau segi bondo dunia. Wes kuwabe itu roto. Artinya yang kaya yo oleh, yang kurang yo panggah masuk. Ya kabeh panggah juga gauli, kabeh panggah disrawungi. Ora kok sing sugih-sugih tok sing digolongi, sing larat ditinggal ngopi kan caleng. kurang baik.
Ya kudu kabeh bisa sangone. Kale koyo ngono. Kadang enek. Pokoknya zaman saiki ya to sing nyuwun sewu dalam hal apapun itu mengandalkan gengsi ya to. Kadang ya enek ya koyo ngono. Dadi dhewe wis ngene iki kumpulane iki gak usah ditunggu koyo ngono. Gak usah rasane kayak gengsi. Dadi nek kabeh sama. Nah iko sugih bolokku, iko marat bolokku. Kabeh kok bolok. Kabeh kok. Oh, fa inna dzalika mujibul lisukuti min ayunin nas, karena bersifat demikian itu tidak karena bersifat demikian maksudnya bersifat sombong tadi tidak ada harga yang harus dibayar bagi orang yang tidak bisa menyimpan menyebabkan jatuhnya martabat dalam pandangan masyarakat atau pandangan teman-teman kita atau pandangan boleh-bolehnya RDW. Mergo apa? Mergo bersifat sombong, ngentune pangkat, ngentune sugih kono. Wah aku luwih pangkatku luwih dhuwur karo awakmu. Bondoku luwih akeh karo awakmu. Bersikap sombong kaya ngono kuwi nek ngene kancane. Lah iku menyebabkan jatuhnya martabat dhewe di dalam di pandangan masyarakat utawa di pandangan orang yang kita sombongkan tadi. Tapi ya lek ancen duwe sifat sombong kaya ngono iku sing jelas iku ora nek kancane tok iku. Jelas nek ndi-ndi nggon nek duwe sifat kaya ngono dampake mesti kaya ngono iku. Martabate mesti jatuh. Sak dhuwur-dhuwure pangkat RT misalnya. RT misal ini wamena tahu setengahnya dari adab buha asiro kitmanus siri menyimpan rahasia li annahu lati mata liman layak sumul asroro. Karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada harga yang harus dibayar bagi orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Ini rahasia, katakanlah aib itu rahasia gitu. Aib itu rahasia dan harus dijaga. Misal koncone awake dhewe duwe utang akeh, misal lah itu aja diomong-omong karo kanca-kancane dhewe sing kono. Aja diomong wis ditutupi ae wis. Lah mungkin ada duwe enggak duwe rahasia di dalam hati, enggak mungkin mesti aneh. Salah sijine ya mestine aib iki kudu ditutupi. Aib awake dhewe, aib kancane, sami aib sembarang hal iki wis kudu adewe tutupi. Bukan rahasia. Qala asrafiru. Piyai syair itu ngendika idza mal marmulam yahfad salasan. Ketika seseorang tidak bisa menjaga tiga perkara. Ini ngendikane kiai syair kiai sing pandai dalam bersyair. Idza mal mar'u lam yahfad salasan. Ketika seseorang tidak bisa menjaga tiga perkara, fabihu walau bikafin min ramadi, maka jualah dia meski seharga setelapak tangan terpenuhi pasir. Keren itu kata-kata. Nah, tiga perkara tadi apa? Fa'al lisodiqi. Yang pertama
nunggoni janji, menepati janji. Lisodiki kepada teman, menepati janji kepada teman. Wabadlah malin, yang kedua menyerahkan harta. Pakis manas syara ili fil fuadi, yang ketiga menyimpan beberapa rahasia dalam hati. Kadang ada yang ngerasa, yang ketiga ini mesti ngerasa benawae amben koncone adewe ngomong itu di dalam hati mesti tahu, mesti pernah ngerasane sing jenenge menyimpan rahasia ini. Iya, kan jelas. Dewekne rahasia di dalam hati, unek-unek maksudnya unek-unek kayak awake dhewe iki iso didelekne karo kancane ngono. Kancane iki iso ndelekne unek-uneke prasangka buruknya terhadap kita, itu iso didelekne. Ya maka Kiai Sair ini ngendikane idza mal mar'u lam yaqat salasan fabi'tu walau bikafin min rahmatin. Jualah dia meski seharga setelapak tangan terpenuhi pasir. Iki kalau sama ibaratnya ya ibaratnya dhewe, aku dhewe ya bingung iki soalnya iki. Wis pokoke lek tangkapan kula samangke kersane di menawi napa enten kata-kata ingkang keliru kersane dipun leresaken kalih Bapak Ibu. Kita dhewe nek becik sak isor ya cek ado. Iki mungkin kersane dileresaken. Tapi walau dikafir min rohatin, tangkapan saya itu harus bisa ketika ada teman atau seseorang yang bisa melakukan 3 perkara tersebut, maka sikap kita, maksudnya itu sikap kita, tapi walau dikafir min rohatin, sikap kita itu harus bisa menghargai, maksudnya dengan telapak yang berisi pasir penuh itu mau kudu iso meregani perkara penuh itu mau. Dan teman-teman mungkin malam ini sampai semoten mawon, saking kula dilanjutkan minggu depan. Mboten usah banyak-banyak usah kagas, yang penting saiki penting iso guyon. Minggu depan Al-Ulul Fatu menjelaskan tentang persatuan atau kasih sayang-sayangan pun bagaimana ceritanya atau bagaimana persatuan itu kita ikuti episode selanjutnya. Al-Fatihah.